selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Melina Sitasari. Panggil saja Bu Guru Meli. Selanjutnya, ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, benar. Hari ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Ada yang tahu nggak? Teks deskripsi itu apa? Nah, jadi teks deskripsi adalah teks atau kalimat yang menggambarkan suatu objek. Jadi, teks deskripsi itu bisa berupa benda, tempat, atau orang. Selanjutnya, fungsi sosial dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis di sini yang menjelaskan bagaimana sih objek yang akan disampaikan, apa saja kegunaannya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana situasinya, bagaimana rupanya. Penulis di sini yang akan menyampaikan semua itu. Selanjutnya, ada yang tahu ada berapa struktur teks deskripsi? Benar, jawabannya adalah 3. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, klasifikasi, dan yang ketiga, deskripsi. Nah, yang pertama, identifikasi. Dalam tahap ini, penulis mengidentifikasikan identitas dari objek yang akan disampaikan. Bisa berupa benda, tempat, ataupun orang yang akan disampaikan dan akan dideskripsikan. Selanjutnya klasifikasi, di mana pada tahap ini penulis mulai menyusun bagian-bagian atau tahapan yang akan disampaikan mengenai objek yang akan disampaikan. Selanjutnya deskripsi. Pada tahap deskripsi, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang akan disampaikannya dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Misalnya nih, untuk contoh orang bisa berupa ayah, ibu, kakek, nenek, adik, atau kakak. Dalam contoh ibu bisa digambarkan, ibu adalah seorang yang melahirkan kita, membesarkan dan merawat kita. Ibu adalah seorang yang penuh kasih dan sayang. Semua itu bisa dijelaskan dalam teks deskripsi. Selanjutnya pada contoh tempat, misalnya pantai, gunung, lautan, perumahan, perkotaan, perdesaan, atau lain sebagainya. Pada contohnya pantai, kita bisa menggambarkan apa yang kita rasakan dalam ketika kita mendengar kata pantai, di mana kita bisa menggambarkan bahwa di pantai itu adalah tempat beristirahat, tempat hiburan, berbagai macam pohon kelapa tumbuh di sana. Pasirnya putih atau pasirnya hitam, kita bisa mendeskripsikan hal tersebut. Selanjutnya benda. Benda di sini bisa berupa meja, kursi, lemari. Misalnya lemari, kita bisa mendeskripsikan lemari lemari terbuat dari berbagai macam. Misalnya lemari kaca, lemari kayu, lemari plastik, dan kita bisa mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan yang ada pada masing-masing lemari tersebut. Misalnya lemari kayu. Lemari kayu kekurangannya mudah dimakan serangga, mudah lapuk, namun kelebihannya dari segi estetika akan terlihat sangat indah dan mewah di pandang mata. Selanjutnya pada contoh lemari plastik, bisa kita jelaskan bahwa lemari plastik di sini mudah terbakar, mudah dipindahkan
kemana-mana. Dalam lemari kaca, kelemahannya mudah pecah, berat. Jadi seperti itu contoh cara mendeskripsikan suatu objek. Sampai sini kalian sudah mengerti kan bagaimana cara kita mendeskripsikan suatu objek? Ya, kita harus menjelaskan secara rinci apa yang kita bahas, apa objek yang kita sampaikan itu. Kita harus menjelaskan agar pendengar atau pembaca bisa merasakan objek tersebut walaupun tidak melihatnya secara langsung. Setelah mengetahui pengertian atau penjelasan mengenai teks deskripsi serta struktur dari teks deskripsi, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian ciri-ciri dari teks deskripsi. Apa aja sih ciri-ciri dari teks deskripsi? Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Bu Guru sudah jelasin tadi ya. Apa itu teks deskripsi? Bagaimana cara menjelaskan teks deskripsi? Selanjutnya yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskannya secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam itu. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks tersebut. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Atau ada hal-hal yang belum anak-anak mengerti? Baiklah, semuanya sudah mengerti ya. Selanjutnya sekarang Bu Guru akan memberi tugas. Kalian membuat satu teks deskripsi dengan objeknya yang berupa orang. Kalian bisa membuat tentang ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sudah paham ya? Selanjutnya setelah itu kalian bisa membacakan di depan untuk didengarkan oleh teman-teman kalian. Oke, baik. Nah, itu saja pertemuan pada hari ini. Kita akan melanjutkannya besok dalam pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.